67 anak santri meninggal dalam tragedi Al-Qazini. Jumlah ini bukan sekadar angka, ada orang tua yang harus memendam kesedihan karena harus kehilangan anak-anak mereka. Tidak hanya luka bagi para orang tua yang ditinggalkan, bagi santri yang selamat, tragedi Al-Qazini menyisakan trauma mendalam. Salah satunya seperti yang dialami Khairul, santri yang selamat. Khairul menuturkan saat kejadian banyak sekali teman-temannya sesama santri yang sedang salat asar karena memang diwajibkan. Ia mengaku menarik paksa kakinya yang terjepit beton lalu memanjat reruntuhan sebelum akhirnya selamat. Kejadian itu pas runtuh itu pertama itu mengenai saf berapa itu, Dek? Dari belakang. Oh, dari belakang ya. Itu pas sholat asar atau bagaimana? Pas sholat asar. Adik pas bisa selamat itu seperti apa, Dik? Ya lari pas melora jatuh betonnya kena kaki tok pas tak tarik sendiri lalu menek-menek gitu. Panjat apa gitu? Ya manjat betonnya gitu. Yang runtuh itu ya? Iya. Luka yang tidak mungkin hilang bagi para orang tua wali yang kehilangan anak dan santri yang mengalami amputasi dan trauma seumur hidupnya tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Para orang tua wali korban pun berharap mereka mendapatkan keadilan. Merespon soal desakan menyeret pihak yang lalai dalam tragedi Al-Qazini ke proses hukum, polisi melakukan penyelidikan. Selasa siang 7 Oktober, tim penyidik Polda Jawa Timur mulai melakukan olah tempat kejadian perkara di area bekas reruntuhan musala Pondok Pesantren Al-Qazini, Buduran, Sidoarjo. Selain mengambil sampel barang bukti, penyidik Polda Jawa Timur juga melibatkan sejumlah tim ahli konstruksi dan teknik sipil dari Institut Teknologi 10 November. Analisis dari tim ahli diharapkan dapat memberikan kesimpulan teknis mengenai kelalaian yang menyebabkan ambruknya gedung pondok pesantren. Apakah ada penambahan penyangga kemarin kabarnya? Untuk menyelamatkan itu bangunannya roboh kita sangga agar robohnya tidak menimpa bangunan existing. Berarti bangunan yang lama ini tidak ada penyangga tambahan? Tidak ada. Yang roboh kami sangga supaya pada digetar itu tidak mempengaruhi gedung sebelah. Selain melakukan olah TKP, polisi juga memeriksa 17 saksi dalam kasus ambruknya gedung Ponpes Al-Qazini. Polisi memastikan ada sederet pasal yang akan dikenakan pada orang-orang yang bertanggung jawab dalam tragedi kali ini. Dalam konferensi pers yang digelar Rabu malam di Rumah Sakit Bayangkara, HS Samsuri Mertoyoso, Surabaya, Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Nanang Afianto mengungkapkan, pasal yang disangkakan adalah 359 KUHP dan atau 360 KUHP yang mengatur pidana karena kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Tidak hanya pasal kelalaian, polisi juga akan menjerat orang yang bertanggung jawab dengan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Jadi meminta ahli untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya hari ini pun juga rencana kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam tragedi Al-Qazini juga telah mengungkap fakta dari ribuan gedung pondok pesantren yang ada, hanya ada puluhan gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan. Terkait persoalan ini, pemerintah akan melakukan audit seluruh gedung pondok pesantren agar bencana serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.